Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan rekomendasi untuk buku-buku yang sangat berkompeten. Di sini saya punya drama doktrin, ya, ditulis oleh Kevin van Hooser. Ini orang teolog Belanda, ya. Drama doktrin, suatu pendekatan kanonik linguistik pada teologi Kristen. Jadi ini biblical teologi. Nah, ini buku pertama, ya. Ini buku cukup tebal, 637 halaman. Yang kedua, buku dogmatik jilid 1, itu Prelegomena, ditulis oleh Herman Bavinck. Ya, ini dalam bahasa Indonesia. Ini halamannya 800, pas 800. Buku yang ketiga, dogmatik teologi dalam bahasa Inggris, ini ditulis oleh William G.T. Seth. Ya, ini memang ada dalam bahasa Inggris, Ibrani dan Yunani. Ini buku bagus, fisik, jumlah halamannya 992. Ya, dogmatik teologi. Kemudian yang keempat, saya perkenalkan, ini Dictionary of Jesus and the Gospel. Ya, ditulis oleh editornya, ada 3 hamba Tuhan dari Amerika, ya. Ada Joel B. Green, Scott McKnight, kemudian Howard Marshall, ya. Ini halamannya 900 juga, 900 lebih, ya. 992. Jadi ada buku-buku bagus, ya, fisik, dan sekarang saya mulai kumpulkan PDF. Ya, terima kasih Pak David. Ya, tadi Pak David kirim 11 buku dalam bentuk PDF, hampir, kalau tidak salah saya belum cek, itu seluruh perjanjian baru per kitab, ya, mulai dari Matius, Markus, terus sampai kitab Wahyu. Itu saya hitung kalau tidak keliru, itu ada 11 buku dalam bentuk PDF. Ya, puji Tuhan, kita saling bantu. Kalau mau lihat yang banyak sekali, itu cari Pak Anton. Pak Anton, ya. Bukunya juga dalam bentuk PDF juga, Pak, ya. Itu juga banyak sekali bukunya, ya. Ada sekitar berapa ribu buku. Bagus, ya. Saya juga punya dalam bentuk fisik cukup banyak. Oke, maksud saya sampaikan ini supaya kita punya wawasan bahwa membaca itu harus menjadi budaya kita orang Kristen. Kita terkenal di Indonesia malas baca, ya, sampai mahasiswa pun malas baca. Memang ada orang yang tidak dalam membaca dia agak sulit, tetapi dalam mendengar memorinya bagus, ya, untuk ingatan sehingga bisa tersimpan. Ya, memori saya cukup baik. Karena kuliah-kuliah yang lalu sampai hari ini saya masih bisa terekam di dalam memori, dan saya malah tahu siapa dosen yang mengajar saya waktu mulai dari Bachelor of Theology, STA, dan ada beberapa gelar pasca sarjana, ya, sampai Doctor of Theology. Jadi itu ada memori di saya, kemudian itu ada juga buku fisik. Jadi saya baca buku fisik, tapi juga memori. Saya belajar dari YouTube. Saya banyak belajar dari YouTube, dari beberapa hamba Tuhan yang saya tahu mereka baik, ya, secara kualitas. Sehingga saya mempelajari pandangan-pandangan mereka di YouTube. Itu yang saya lakukan, ya. Supaya kita jangan berpuas diri. Bapak Ibu, saya sudah punya gelar 2 doktor. Tapi saya tidak mau berhenti belajar. Berbahaya nanti, ya, menganggap sudah tahu semua, itu sesuatu yang sangat amat berbahaya, ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya lupa ini pertemuan keberapa, ada yang ingat? Biasanya Pak Anton ini ingat, atau Pak David. Ini ke-5, ke-6, ya. Saya akan buka screen-nya. Kira-kira Bapak Ibu bisa baca?
Bisa baca Bapak Ibu? Bisa, nanti Pak. Bisa ya? Oke. Bisa Pak. Bisa ya. Nanti materi ini saya akan kirim dalam bentuk PDF di grup supaya semua dapat. Cuma terus terang saya belum tuntaskan. Mengapa saya belum tuntaskan? Saya mau melihat kecepatan dalam menyampaikan materi, kemudian kemampuan semua yang belajar di kelompok kita ini, di Didaskalia ini, kemampuan untuk menangkap materi. Saya khawatir terlalu cepat, sehingga walaupun ikut pembelajaran tidak mengerti. Atau terlalu lambat juga itu tidak baik. Jadi harus memang tepat ya, akurat gitu atau valid. Tepat, sehingga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan semua bisa menangkap apa yang kita pelajari bersama. Bapak Ibu tahu kalau saya ngajar seperti ini, saya tidak sembarang mengajar. Ini materi-materi S1, bahkan ada yang S2 saya masukkan di sini. Bahkan mungkin sampai ke S3 punya, saya masukkan. Karena kita tidak di sekolah formal ya, kita informal pembelajaran, tapi bayangkan pembelajaran ini seperti kuliah S1 atau S2, 9 kali pertemuan, tiap satu mata kuliah atau satu pembelajaran itu ditempuh dalam 9 kali pertemuan ya. Jadi kita ini tentang teologi biblical kita sedang berjalan ya sampai terakhir nanti 9 kali baru kita pindah ke materi yang lain, tema pembelajaran yang lain. Kita akan terus setiap hari Rabu berdoa supaya saya sehat sehingga bisa memberikan materi dan mengulasnya secara baik ya. Bapak Ibu, kemarin sudah kita pelajari tentang basis teologi. Saya pakai sistem di dalam pembelajaran ini melalui Zoom, yaitu ya Bapak Ibu tahu ya sistem ini. Jadi bukan dalam bentuk makalah. Kalau makalah kan lebih lengkap. Tapi ini hanya esensial. Sehingga saya harus menjelaskan. Saya lihat di kita sudah ada di kotak yang ke-24. PPT-nya sudah ke-24. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung nanti bisa baca ya. Karena baru bergabung. Ada beberapa orang baru bergabung. Ini sudah 24. Ini bisa 50 sampai 70 atau 80. Ya. Jadi terus kita berkembang. Pokoknya 9 kali kita langsung berhenti, kita pindah lagi ke materi yang baru. Nah, kemarin kita sudah belajar di sini basis teologis dari teologi. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan pengertian teologis dan pengertian teologi. Jadi dalam kita membangun teologi harus berbasis teologis. Ya. Bisa kita tangkap, bisa kita pikirkan, ya. Nanti saya akan mengajar tentang tentang rasional, irasional. Ada 3 itu di dalam rasio itu ada 3 ya. Nanti saya akan masukkan di sini, ya. Jangan selalu katakan ini irasional, ya. Ada yang melampaui rasional kita, ya. Ada 3 konsep tentang rasional. Dan sekarang kita di sini sudah, ya. Yang ikut kemarin sudah ngerti ya sampai di sini ya? Atau saya percepat ini ya, mengulang tapi percepat, ya. Ini kalau kita belajar teologi, apa arti teologi? Atau dasar atau basically atau basis dari teologi? Pertanyaan penting, apakah untuk mendefinisikan teologi menggunakan definisi filosofis? Saya garis bawahi filosofis. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya. Apa itu filosofis? Nah, contoh ini sebagaimana didefinisikan oleh Plato bahwa teologi adalah ilmu tentang Allah. Ini kita kenal Plato, kapan dia muncul, kapan pribadi ini muncul, sehingga nama besarnya sampai hari ini masih kita bisa cari referensinya. Konsep-konsepnya kita bisa cari.
tetapi dia bukan orang Kristen. Apalagi kalau dia seorang teolog, dia bukan orang Kristen, Plato. Dan Plato sesaman dengan Aristoteles, kemudian satu lagi ya, saya agak blank yang satu ya, ada 3 yang terkenal. Mereka itu berapa ratus tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus datang sekitar 300 tahun mereka sudah ada. Ya. Dan kalau Bapak Ibu belajar di STT yang karena saya ada di situ ya, bukan karena saya mendewa-dewakan, tapi saya lihat baik itu ya STT ini. Ya. Halo. Kalau kita belajar di STT ini, saya sebut aja ya, STT Rai, Bapak Ibu akan belajar tentang intertestament. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, saya lihat di materi perancangan perkuliahan itu ada. Banyak orang di dalam STT, saya sudah pergi banyak mengajar di banyak STT, tidak ada materi ini. Perkuliahan ini tentang antara itu, antara perjanjian lama, intertestament. Testamen itu kan perjanjian, artinya antara PL dan PB itu ada satu masa yang dalam tanda kutip dalam secara akademik itu disebut masa kegelapan. Ya karena orang Israel ada dalam masa seperti itu. Jadi zaman itu tidak ada nabi, apalagi rasul belum ada, ya. Jadi Israel khususnya Israel bagian selatan itu masuk dalam kegelapan. Kemudian muncullah seperti Plato, Aristoteles, dan ada satu nama besar sebelum Yesus, dan cara berpikir mereka yang berpusat kepada manusia yaitu khususnya rasional, ya, menjadi rasionalisme, ada ismenya di kata rasional, kemudian ada ismenya, itu sesuatu yang berbahaya, ya. Jadi itu isme itu artinya berpusat kepada kepercayaan tertentu yang dibangun berdasarkan rasio manusia, bukan berdasarkan penyataan umum. Bisa saja itu juga penyataan khusus. Karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk memberi penyataan khusus, penyataan umum, bukan penyataan khusus ya, penyataan umum ya, diberikan kepada siapapun. Maksudnya siapapun di sini bukan orang percaya yang Tuhan bukakan sesuatu untuk kebaikan seluruh manusia. Tapi penyataan umum tidak bisa menyelamatkan. Termasuk melalui Plato. Ya, dan rekan-rekan dia di dalam ahli-ahli filsafat. Nah, sekarang Plato katakan ya bahwa teologi adalah ilmu tentang Allah. Nah, nanti kita lihat ya. Bandingkan dengan yang diungkapkan oleh Philo. Khusus saat berbicara tentang Musa. Dia gunakan kata theologos. Theologos. Ada theo, kemudian logos. Ya, yakni yang berbicara. Theologos juga kalau kita lihat dari kata theo dan logos. Theo ini kan Allah, kita sudah tahu. Ya, theo dalam perjanjian lama perjanjian baru, theo itu Allah. Kalau di dalam PL itu sebelum diseptuagintakan itu Elohim, Eloah, kemudian El, ada kata itu ya di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani dia menjadi theo. Kemudian ada kata logos. Logos ini bukan menunjuk kepada Yohanes 1 ayat yang pertama. Saya harus jelaskan ini, hati-hati sekali saya. Ya, supaya tidak keliru. Karena logos bisa Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan itu, firman di situ kan itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Tetapi di dalam membangun konsep berteologi, bukan itu yang dimaksud dengan logos di dalam konteks ini. Tapi yang dimaksud dengan logos itu adalah tentang pengetahuan. Kalau bahasa pengetahuan, bahasa aslinya itu kan epistemologi. Ya. To know atau understanding, pemahaman, pengertian.
Ya, bagaimana kita untuk mengerti Allah itu? Philo katakan itu. Dan lebih tajam dia dari Plato, dia katakan orang yang berbicara tentang Allah, dia menjadi juru bicara Allah. Juru bicara Allah. Ya, nah, diambil bukan dari bahasa Yunani, tetapi dari Septuaginta. Ingat Septuaginta ya? Tahu Bapak Ibu, ini simbol dari Septuaginta, LXX ya. Ya 50 itu ya, Septuaginta ya. Jadi Ibrani yang diyunanikan. Jadi diambil dari situ. Bukan Yunani langsung ya. Jadi ini pandangan Philo. Jadi orang berbicara tentang Allah ya, karena dia memahami tadi di atas teologos, karena dia memahami tentang Allah, kata Philo dia adalah juru bicara Allah. Dia bukan Allah. Dia menjadi juru bicara Allah. Saya sering menggunakan kalau juru bicara Allah itu berarti dia tidak boleh berbicara atas nama dirinya sendiri. No. Dia harus berbicara atas nama Allah karena dia hanya juru bicara, dia bukan Allah. Dan itu seringkali ditulis atau diungkapkan melalui bahasa Inggris itu the representative of God. Of God. Wakil Allah, orang yang berbicara tentang Allah, dia bukan Allah, dia mewakili Allah. Karena dia memahami Allah dengan valid, dengan konkret, dengan tepat. Halo Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu pasti tanya, maksudnya Allah? Karena agama lain juga punya Allah. Nah, tapi kita sedang berbicara tentang teologi di dalam konteks kekristenan. Berarti Allah yang dimaksud di dalam teologos yang dimaksud Philo ini harus merujuk kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis, yaitu bukan wahyu umum, tetapi wahyu khusus. Ya, wahyu khusus hanya diberikan kepada umat Tuhan atau umat pilihan Tuhan, tidak diberikan kepada semua. Ya, karena itu menyangkut keselamatan dan kekekalan. Penyataan itu. Untuk membuktikan, mari saya minta kita membaca 2 ayat. Mari buka Matius pasal 13. Ini menarik. Saya mau jelaskan ini. Ini berarti kemarin saya sudah mulai tapi belum didalami. Ini saya mau jelaskan. Ya. Mari, Wahyu pasal 13. Nah, mari baca ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-11. Silakan salah seorang baca. Ini pernyataan khusus. Mari salah seorang baca. Wahyu pasal 13 ayat 10 dan 11. Salah seorang baca, silakan. Mari. Wahyu 13 ayat 10 dan 11. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Wahyu 13 ayat 10 ya. Maka datanglah Matius. Oh, sorry, bukan Wahyu. Matius, sorry Pak Iwan. Sorry ya. Matius 13 ayat 10-11. Mari silakan. Matius 13 ayat 10. Matius 13 ya. Ayat 10 sampai 11. Maka ya. Datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bapak Ibu harus mengerti Wahyu pasal 13 ini seluruhnya perumpamaan. Saya sudah khotbah ini di gereja yang dulu saya gembalakan, di KRI Evot di Surabaya. Saya sudah khotbah ini 6 bulan lebih. Hanya 1 pasal, setengah tahun. 2 minggu, saya ingat ya. Karena saya khotbah dalam bentuk eksegese. Jadi harus mendalami itu. Ya, hampir per kata ya. 1 ayat ada kata-kata kunci di situ, itu saya jelaskan semua. Dalam bentuk eksegese. Jadi khotbah saya ekspositori. Nah, ini Matius pasal 13. Ini temanya Basilea Uranon dalam bahasa Yunani. Basileia itu Basilea artinya kerajaan, tetapi di dalam kitab Matius yang ditekankan lebih kepada kerajaan sorga.
makanya pakai uranon, tulisannya O, O. Tapi bacanya kalau orang belajar bahasa Yunani dengan serius, maka dia akan mengerti O dan U ketika dibaca, ditulis tetap O dan U. Tapi ketika dibaca, harus baca U. Jadi, uranon. Tapi tulisannya oranon. Oranon itu sorga. Kerajaan sorga. Jadi bukan basileia touteon. Kerajaan Allah. Ada tou, ada teon. Touteon. Jadi, di dalam Matius ini, ketika Yesus sedang mengajarkan kepada banyak orang, termasuk di situ ada ahli Taurat yang hadir dan murid yang hadir, maka Yesus menjelaskan tentang basileia uranon dalam bentuk perumpamaan. Nah, ini membuat murid bertanya ayat yang ke-10. Pertanyaannya, ya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Mereka di sini siapa? Di luar murid. Siapa mereka? Itu para ahli Taurat yang terus mengamat-amati Yesus. Di mana Yesus pergi, mereka akan ikut mengamati seluruh pengajaran Yesus. Ya, mereka ikuti. Nah, kemudian mereka dalam perumpamaan. Mereka itu bukan murid. Murid yang tanya kepada mereka. Jadi rupanya pembelajaran tentang basileia uranon bukan hanya ditujukan kepada murid. Lebih spesifik, ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yudaisme secara agama, ya, yang sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus pada umumnya, apalagi yang di Israel sekarang, ya. Nah, jadi Yesus sedang menjelaskan tentang perumpamaan perihal basileia uranon. Murid bertanya, ini jawaban Yesus. Terjadi dialog antara murid dan Yesus. Jawab Yesus, kepadamu artinya murid yang bertanya. Kepadamu, murid itu kan pilihan, matetes. Kepadamu diberikan karunia, gift. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari bahasa aslinya, ya, kata karunia itu ada dua, satu karis, satu didomi. Yang muncul di sini bukan karis tapi didomi. Nah, itu harus dijelaskan panjang lebar. Tapi kalau saya jelaskan ini waktu habis, ya. Diberi karunia, gift. Untuk mengetahui. Kata oida di sini, ya, bukan ginosko. Untuk mengetahui apa? Rahasia. Mysterion bahasa Yunani. Misteri. Misteri apa? Kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nah, Bapak Ibu lihat. Yesus lagi buat apa? Batasan. Boundaries. Limitation. Limitasi. Ya, membuat batasan. Untuk hal kerajaan sorga, kepada mereka Yesus katakan tidak. Tapi kepadamu diberi karunia untuk mengetahui. Jadi tidak semua orang yang datang kepada Yesus mereka harus tahu apa yang Yesus ajarkan. Ada batasan. Yesus hanya menyingkapkan itu, ya, membukakan itu, ya, kepada murid yang dia pilih. Di luar itu dia tidak mau. Makanya dia menggunakan perumpamaan. Murid tanya dan dia jelaskan alasan mengapa dia menggunakan perumpamaan. Bapak Ibu, saya tahu di kelompok kita ada seperti Pak Anton dan teman-teman, ya, yang senang dengan berapologet. Ya. Kita menghadapi polemikus itu. Mereka tidak dikaruniakan untuk mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan yang absolut. Tidak. Kecuali mereka Tuhan sudah pilih. Mungkin kita belum tahu. Karena pemilihan Tuhan itu bersifat mysterion juga. Tapi kalau mereka bukan pilihan Tuhan, mereka menggunakan Alkitab untuk menyerang kekristenan. Menyerang kita dengan cara menggunakan firman Tuhan tertulis atau Alkitab yang kita imani. Mereka punya pandangan-pandangan mereka itu bukan berdasarkan apokaliptis, penyataan Allah yang dibukakan kepada mereka. No.
Mereka tidak akan mengerti firman Tuhan walaupun mereka belajar mati-matian. Karena Tuhan tidak bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Makanya lihat, mereka membuat interpretasi atau tafsiran terhadap Alkitab untuk menyerang Alkitab itu sendiri. Semua serangan mereka keliru. Ya. Kalau saya berapologet, saya akan pakai firman Tuhan ini, ya. Karena mereka menafsirkan firman Tuhan secara absurd, ya, secara distorsi, secara error. Mereka pakai Alkitab, tetapi mereka menafsirkan seenak mereka. Mereka menggunakan presasuposisi mereka, bukan presasuposisi Alkitab, bukan berdasarkan illumination atau potiso atau iluminasi, pencerahan pikiran. Ini bahaya. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, ini saya berikan contoh untuk menjelaskan ini. Begitu dalam Bapak Ibu, ya. Dalam atau tidak Bapak Ibu? Pengetahuan kan teologos ini. Saya ambil dari Philo, ya, bukan dari Plato, ya. Philo ya. Kalau baca PH itu Philo, ya. Kalau dalam bahasa Yunani baca Philo, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Ini jelas, ya. Begitu juga dengan definisi yang dilakukan oleh Athanasius. Nah, ini orang abad pertama, ini salah satu bapak gereja, ya, yang menggunakan teologi dalam pengertian mengenal Allah dan kebenarannya. Ingat, saya hati-hati dengan kata mengenal, karena ini tulisan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa manuskrip. Ya, kalau kata mengenal, Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti pembelajaran saya, Bapak Ibu tahu begitu saya lihat kata mengenal, saya cek dalam bahasa aslinya, khusus bahasa Yunani, PB. Kata mengenal itu dua, satu oida, satu ginosko. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab, bisa baca Alkitab bahasa Yunani, apakah interlinear, atau leksikon, ya, atau yang lain-lain. Ya, Bapak Ibu bisa melihat kata mengenal itu ada dua. Satu oida, mengenal secara gambaran, deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif yaitu mengenal melalui apa yang diajarkan Alkitab, doktrin. Makanya saya perkenalkan tentang doktrin, ya, drama doktrin, ya, yang ditulis oleh Kevin Van Hooser. Ya. Jadi itu pertama. Itu dari segi strata harus itu dulu. Baru mengenal kedua pakai kata ginosko, yaitu intim dengan doktrin yang kita sudah tahu, paham secara tepat, secara biblikal. Kita lagi belajar teologi biblikal, ya, berdasarkan Alkitab artinya, ya, secara teologis. Baru kita bangun pemahaman kita intim dengan yang kita kenal melalui firman Tuhan tertulis. Ajaran firman Tuhan itu gambaran deskriptif di dalam doktrinal atau ajaran atau doktrin yang kita pelajari dengan tepat, dengan baik kita mengerti, baru kita intim dengan doktrin yang tepat. Yang paling berbahaya dalam kekristenan, dalam gereja, dalam sekolah teologi, yaitu doktrinnya nggak beres. Bagaimana kita mau intim dengan doktrin yang tidak beres? Ajaran yang tidak beres. Ini bahaya. Ini absurd. Ini error. Ini distorsi. Nggak boleh seperti itu. Ya. Jangan kita jadi sombong, ya, karena kita tahu doktrin, ya. Itu karena Roh Kudus yang bekerja, ya, memberikan apa yang saya sebut dengan potiso, ya, pencerahan pikiran, pencerahan hati untuk kita mengerti firman Tuhan tertulis. Kita sudah tidak dapat lagi ilham, sudah tidak dapat, atau inspiration sudah, karena Alkitab sudah berhenti ditulis. Yang kita dapat karena inspirasi sudah berhenti, maka yang kita dapat sekarang ketika belajar Alkitab yaitu potiso, illumination bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia iluminasi, artinya kita dicerahkan oleh firman Tuhan yang sudah dikanonisasi. Ada 66 kitab yang kita pelajari, bisa pelajari secara serius dan konsisten. Oke, sampai di sini. Nah, Athanasius sedang berbicara tentang mengenal Allah dan kebenarannya. Ya, kebenarannya juga kalau Bapak Ibu teliti juga ada dua. Satu, kebenaran aletheia. Itu kebenaran aletheia di dalam bahasa Indonesia nggak terjangkau, ya, dalam penerjemahan LAI.
kata kebenaran, kebenaran Allah itu satu aletheia. Aletheia itu kata yang sifatnya eksklusif. Artinya kebenaran itu absolut. Dan kita harus mengerti bahwa yang absolut itu hanya Allah. Semua ciptaan itu tidak absolut. Ya, kebalikan, ya, berkontradiksi dengan absolut, relatif. Yang ke Allah itu absolut, kebenaran firman Tuhan itu absolut. Ya, jadi kita melihat kebenaran yang dimaksud ini, kalau itu dalam konteks tertentu di dalam teks PB, kalau Bapak Ibu selidiki dari manuskrip atau bahasa Yunani, itu jelas. Apakah dia pakai aletheia? Berarti itu menunjuk kepada kebenaran yang sifatnya unik dan eksklusif, hanya diperuntukkan untuk Allah. Kita bukan kebenaran secara eksistensi keberadaan. Karena kita ini dibenarkan. Kalau Allah itu sang kebenaran. Tidak pernah dia buat dosa. Ya, keberadaannya tidak pernah ada dosa di dalam. Halo Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Athanasius. Apa itu teologi? Kita mengenal kebenaran Allah. Jadi jangan anti dengan teologi. Saya lihat di gereja kadang, nggak perlu teologi. Athanasius, Bapak gereja ini, berbicara tentang ini. Salah satu dari Bapak gereja, ya. Jadi kita belajar teologi artinya kita untuk mengerti. Ya. Pengertian mengenal kebenaran Allah secara doktrin, secara ajaran, kita mengerti dari firman Tuhan yang tertulis, grafe itu. Kemudian kita membangun kebenaran. Nah, kebenaran yang kedua itu dikaiosune, kebenaran yang dianugerahkan, diberikan. Jadi tadinya kita orang berdosa, tidak mengerti kebenaran. Tapi Allah menganugerahkan kita kebenaran, yaitu firman Tuhan tertulis ini. Jadi kita menerima anugerah. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kebenaran dari Allah. Nah, tapi ketika Allah memberi kebenaran, dia tidak menggunakan kata aletheia, tapi dia menggunakan kata dikaiosune. Halo, jelas Bapak Ibu? Ya, hanya jelaskan satu toko, tapi panjang lebar, ya. Mengapa saya berpanjang lebar? Karena ini PowerPoint, PPT. Kalau saya tulis makalah, saya jelaskan semua ini di dalam makalah lengkap, ya. Nah, sekarang kan sudah sistem pembelajaran seperti ini, apalagi melalui Zoom, ya, jarak jauh seperti ini. Jadi kalau buat makalah repot, jadi lewat PPT, sehingga saya harus jelaskan. Nah, sekarang kita lihat satu tokoh lagi, Agustinus. Wah, ini abad keempat, ya, abad keempat, ya, memberikan definisi yang lebih luas. Apa dia katakan? Teologi adalah pengajaran bukan tentang Allah, tetapi tentang ketuhanan atau kealahan. Aneh, ya? Agustinus penekanannya lebih dalam lagi, ya. Bukan tentang Allah. Semua orang mengerti tentang Allah. Tapi ini berbicara tentang ketuhanan, lordship bahasa Inggrisnya, ya. Lordship daripada Allah itu sendiri, ya, atau kealahan. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, sampai di sini sudah beres. Saya lanjut, ya, karena kita cepat waktunya, ya. Pertanyaan berikutnya yang tak kalah urgentnya, apakah Allah sendiri berteologi? Menarik. Halo Bapak Ibu, menarik nggak ini pertanyaan ini? Kita kan lagi belajar teologi. Nanti kita spesifiknya teologi biblikal. Nah, sekarang, apakah Allah berteologi? Seluruh pertanyaan ini patut dikaji, dipahami. Dinilai berdasarkan pemahaman teologis yang akurat, sehingga tidak terjebak di dalam pemikiran yang absurd. Ini bahaya, ya. Apakah Allah berteologi? Siapa yang bisa jawab? Allah berteologi tidak? Ini jawabannya. Masuk ke sini. Tadi itu abad-abad awal, ya. Itu ada Athanasius, ada Agustinus, ya, dari Hippo itu. Nah, sekarang kita masuk di abad pertengahan.
Mengapa saya munculkan abad pertengahan loncat? Karena Enlightenment movement itu, abad pencerahan itu, kemudian gereja dikuasai oleh filsafat ya sekuler yang tidak biblikal, sehingga Tuhan memunculkan seperti Martin Luther itu untuk kemudian mengadakan reformasi, pembaruan di dalam gereja. Jadi gereja selalu ingat ya, kadang Tuhan munculkan satu tokoh ketika gereja dari segi ajaran sedang dipengaruhi oleh bukan dari Tuhan, bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran firman, dipengaruhi di abad pencerahan itu. Maka Tuhan munculkan di abad pertengahan tokoh yang kita kenal itu Martin Luther. Ada beberapa ya. Bapak Ibu bisa sebut, ada John Calvin, ada Zwingli, dan yang lain-lain ya. Bukan hanya 1-2 orang. Tapi ada tokoh-tokoh yang begitu menonjol di dalam abad pertengahan. Mereka yang membuat reformasi. Gereja perlu direformasi. Dan sampai hari ini, gereja perlu direformasi terus-menerus. Karena kita bisa salah. Kita manusia yang ada dalam gereja. Ya, tapi kita bisa keliru dalam membangun pemahaman. Pemahaman firman Tuhan kita bisa mengalami absurd. Bisa distorsi dan error. Sehingga harus ada orang yang Tuhan munculkan dengan cara Tuhan untuk kemudian memperbaharui pengajaran di dalam gereja. Lalu Bapak Ibu kira-kira butuh ini? Makanya saya loncat ke abad pertengahan. Karena gereja di Eropa sudah begitu luar biasa. Dan kita ingat, itu pengaruh Eropa kepada gereja di Indonesia. Kita bukan gereja yang ada di Indonesia, teologinya bukan datang dari Timur Tengah sana, dari Israel, dari Mesir, yang ortodoks terkenalkan di Mesir, ya gereja Kristen. Kemudian yang terkenal itu ya, yang ada di Uni Soviet, ya. Jadi kita tidak dari situ munculnya ortodoks, tetapi kita Kristen itu muncul dari dunia Barat. Termasuk Bapak Ibu tahu ya tentang Kristen karismatik itu muncul kan dari Amerika. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah teologinya, ya sejarah gereja dan sejarah teologi, dia tidak muncul dari pusat kekristenan yang ada di Timur Tengah. Ingat ya, pusat kekristenan bukan ada di Israel. Karena Israel menolak PB. Dan dia menolak Injil, menolak Yesus. Jadi hati-hati. Ya, walaupun orang Israel sudah cukup banyak yang bertobat. Tapi kita harus hati-hati mengerti ini ya. Nah, sekarang di abad pertengahan. Nah, ini bahasa apa kira-kira ini? Mendefinisikan tentang teologi itu. Bahasa apa ini Pak, Bapak Ibu? Bahasa Latin. Ya. Deum docetet, Deo desetur, kemudian Deum ducet. Ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ini ya, theology teaches of God, is taught by God, and leads to God. Teologi mengajarkan tentang Allah. Mengajarkan. Diajarkan oleh Allah. Yang memimpin kepada Allah. Ada premis yang penting. Tadi malam saya ngajar ya tentang logika. Ya. Ada premis di sini. Saya mengajar tentang premis-premis ya. Tadi malam tentang cara berlogika. Ya. Saya ambil itu cara berlogika dari Fern Sheridan Cultures dari Amerika tentang logika, ya. Bukunya cukup tebal. Ya. Saya adopsi dari situ kemudian kembangkan. Ya, apa kita mengajarkan berarti berbicara tentang logika, tentang Allah, diajarkan oleh Allah yang memimpin kepada Allah. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi orang berteologi itu mengapa dia mampu berteologi? Allah mengajarkan dia melalui apa? Firman Tuhan tertulis, wahyu khusus untuk kekristenan, ya. Kemudian diajarkan oleh Allah. Nah, ya, jadi teologi mengajarkan tentang Allah melalui firman Tuhan. Allah yang mengajarkan kita, karena firman Tuhan itu berasal dari Allah. Kemudian ditulis oleh para penulis Alkitab. Jadi Allah yang mengajarkan mereka. Dan ajaran itu diwariskan kepada kita. Mari kita baca 2 Timotius 3. Mari kita baca.
ayat 16 ya. Bapak Ibu sudah kenal itu, tapi saya mau pertajam. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mari silakan salah seorang baca. Saya mau lihat bahasa aslinya. Ada kata penting di situ yang berkaitan dengan itu, dengan pembelajaran kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari silakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat ya, di situ ada beberapa kata yang berhubungan dengan pengajaran. Ya. Halo Bapak Ibu. Itu segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa tadi? Mengajar. Mengajar. Scriptura is God breathed. Nah, kemudian ada di sini didaskalian. Kata didaskalian. Dari kata didaskalia atau didaskalo. Mengapa kelompok ini saya namakan didaskalia? Karena memang untuk belajar. Kata didaskalia itu artinya ya. Di dalam leksikon itu kata didaskalia itu instruction, teaching. Ya, itu kata didaskalia di dalam leksikon. Tetapi di dalam Strong Concordance itu the function or the information. Jadi instruksi itu berfungsi ya. Ya. Untuk memberi informasi atau memberi informasi itu ya. Itu di dalam Strong. Di help, nah ini dipertajam lagi dari kata didasko, artinya teach. Ya, dalam bahasa Inggris saya punya referensi seperti itu ya. Kemudian Thayer leksikon juga itu teaching, instruction. Itu ada di Roma 12 ayat 7, Roma 15 ayat 4. Ini ayat-ayat referensi ya. Nah, kita bisa cek kalau kita punya ini ya. Bapak Ibu cepat cari ini ya. Ini saya punya ada di HP, saya cepat buka di tangan terus. Bapak Ibu cari ini program ini. Iya. Nanti saya beritahu nama programnya ya. Tapi saya cepat carinya. Ya, jadi segala tulisan yang diilhamkan yaitu Alkitab. Itu berguna kan? Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa tadi? Memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ada kata lagi satu ya. Mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Mendidik. Pendidikan itu penting. Tapi yang ditekankan di sini mendidik. Nah, yang muncul di sini kata mendidik itu training. Ya, bahasa Inggrisnya dari kata paideian. Paideian itu dari kata paideia. Ya. Training, disiplin. Jadi kita lihat ya begitu dalam kalau kita pelajari seperti ini ya. Saya orang exegetical, baik dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, jadi saya punya materi bahan-bahan seperti ini. Buku-buku pun referensi yang bentuk fisik. Saya punya cukup buku untuk kemudian menjelaskan secara exegetical atau expository preaching, khotbah expository preaching. Jadi kita lihat di sini ya, ini luar biasa. Jadi di era abad pertengahan ini kita melihat ya, semua itu berbicara tentang Allah. Premisnya ini Allah. Mengajarkan tentang Allah. Diajarkan oleh Allah. Memimpin kepada Allah. Jadi waktu kita mengerti bahwa teologi itu mengajarkan tentang Allah. Sehingga kita punya gairah untuk belajar tentang siapa Allah. Melalui apa? Firman Tuhan tertulis. Dan waktu kita belajar, kita sedang diajarkan oleh Allah. Walaupun melalui para rasul yang menulis pada abad-abad awal. Atau dalam PL melalui para nabi. Itu yang dikatakan di atas, juru bicara Allah. Itu the representative of God. Mereka berbicara atas nama Allah. Tidak boleh atas nama diri sendiri. Ingat ya, kita hamba Tuhan.
jangan naik mimbar berbicara semau-maunya kita. Kita ini Allah atau kita the representative of God. Saya ingatkan ini. Ya, mungkin malam ini saya agak tegas dan keras ya. Jangan kita berbicara sembarang tentang firman Tuhan. Karena kita bukan Allah. Kita bukan yang punya firman. Firman itu bukan berasal dari diri hamba Tuhan. Atau dari diri sinode tertentu. Ya, jangan kita ekstrimkan diri kita. Jangan kita ekstrimkan organisasi kita, walaupun itu menjadi sarana juga. Jangan itu kemudian menggantikan Allah. Saya mau katakan, dalam sejarah gereja bisa salah enggak? Bisa, itu abad pencerahan itu. Sebelum munculnya abad pertengahan itu abad pencerahan dulu. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja ya, masuk di dalam dekade itu, di Eropa secara khusus ya. Hancur semua gereja pada zaman itu. Sehingga Tuhan munculkan itu yang disebut Martin Luther. Ya, dia muncul awal. Baru kemudian John Calvin, Zwingli, Tuhan munculkan kemudian yang lain-lain ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi diajarkan oleh Allah. Kalau kita hanya sebagai sarana untuk mengajar firman Tuhan, tapi kita bukan Allah. Jangan kita curi apa yang dari Allah, atau kita hanya mengatasnamakan Allah. Tetapi ketika kita berbicara, kita nggak ngerti itu kebenaran Allah. Walaupun kita membaca kebenaran Allah, yaitu Alkitab tertulis. Nah, saya harus baca lagi ini. Roma 10 ayat 2 dan 3. Mari baca lagi. Ini bahaya loh. Saya mau jelaskan ini secara dalam. Ini apa artinya teologi? Bahaya orang yang berteologi. Ya, jangan anti teologi, tapi bahaya teologi juga ada. Ya. Orang yang anti teologi dia tidak mau belajar tentang Allah. Dia tidak mau diajar oleh Allah. Ini bahaya dia. Roma 10 ayat 2 dan 3. Mari salah seorang baca. Silakan. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini Paulus langsung to the point kepada hamba-hamba Tuhan yang giat, yang dinamis di dalam pelayanan pada masa itu. Dan Paulus katakan itu, mereka yang giat, sungguh-sungguh lagi serius untuk Allah itu. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu, semangat pelayanan? Hati-hati. Semangat boleh. Tapi tidak cukup. Kalau Bapak Ibu hanya semangat pelayanan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu kecelakaan dalam gereja. Dan itu sudah terjadi pada zamannya Paulus. Pada zamannya Yesus. Pada zamannya Rasul-Rasul. Dan ini Paulus mengatakan dengan tegas, hati-hati orang yang giat, yang penuh dengan semangat. Tapi semangat doang, kata orang Jakarta. Kata orang Surabaya, semangat tok. Tapi isinya dalam dia mengajarkan firman Tuhan, ini dia katakan tidak mengerti kebenaran. Ignorant. Itu yang bahaya kita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja ya. Paulus katakan, mereka sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Mengapa Paulus katakan? Nah, baru sebab. Alasan yang Paulus katakan. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nggak kenal. Tapi mereka mau bicara kebenaran. Itu bukan kebenaran Allah. Kebenaran yang kemudian dilanjutkan di sini. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha. Ada upaya manusia. Bukan karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia sudah dalam pelayanan, tapi dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka sendiri berusaha. Mereka tidak mendapatkan apa yang saya sebut potizo. Illumination. Mereka tidak dapat illumination. Ya, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha. Ini usaha mereka, bukan Allah singkapkan. Penyingkapan, bukan. Usaha mereka. Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran hamba-hamba Tuhan yang tadinya semangat sekali dalam pelayanan. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mengerikan. Kalau sudah baca ayat ini saya gemetar.
Jadi hati-hati dalam kita membangun teologi. Ya. Hati-hati. Hati-hati kita yang semangat, begitu semangat dalam pelayanan. Tidak cukup modal semangat. Tanpa kita belajar firman Tuhan secara serius. Dan kemudian kita memunculkan teologi kita. Karena kita mengenal Allah. Karena Allah mengajar kita tentang dirinya, tentang kebenarannya. Dan yang terakhir, memimpin kita kepada Allah. Kita belajar supaya kita datang kepada Allah. Kita sujud proskuneo. Kita sujud di hadapan Allah. Proskuneo. Merendahkan diri di hadapan Allah. Tuh orang Kristen tahu diri yang seperti itu. Karena dia makin belajar, dia makin mengerti, dia tidak ada apa-apanya. Karena Roh Kudus yang menolong dia, memberikan potiso, illumination, iluminasi, pencerahan hati, pencerahan pikiran, penerangan hati, penerangan pikiran. Sehingga dia bisa mengerti firman Tuhan. Itu bukan usaha dia untuk mengerti. Nah, yang celaka ini usaha. Mereka berusaha mendirikan kebenaran siapa? Diri sendiri. Halo Bapak Ibu. Sampai di sini ngeri ya. Padahal baru satu ini ya. Ini baru masuk kedua ya. Kita belajar seperti ini ya. Karena cara saya mengajar lebih mendalami daripada mengejar supaya materi habis. Itu bukan cara saya ngajar. Daripada saya hanya ngajar di kulit, ya, di permukaan, saya tidak mau. Lebih baik mendalami. Jadi saya buat penjelasan-penjelasan. Dan cara saya menjelaskan, Bapak Ibu perhatikan ya, yang sudah ikut belajar. Selalu saya ambil dari Alkitab bahasa aslinya, manuskripnya. Halo, semakin mengerti? Nah, sekarang berdasarkan pengertian di atas, saya lanjut ya, dapat dipahami bahwa teologi dalam perspektif Kristen adalah apa? Yang pertama, ada beberapa ya. Pertama, berarti belajar tentang Allah. Sebab itu teologi harus bersifat kristosentris. Berpusat kepada Kristus. Bukan berpusat kepada diri. Bukan berpusat kepada sinode. Sinode penting. Diri penting. Tapi kita tidak boleh jadi sentral. Sinode itu organisasi. Sinode itu perkumpulan dari gereja-gereja lokal. Ya, membangun wadah yang disebut sinode. Saya dulu orang pengurus sinode 1 periode 4 tahun bersama-sama dengan Yusuf Roni. Saya satu sinode. Jadi saya ada di sinode dulu. Sering ke Jakarta, rapat sinode ya. Saya di bidang pengajaran dan teologi sehingga semua hamba-hamba Tuhan yang mau gabung dengan GKRI harus ikut diklat selama 5 hari dan itu diklatnya mulai jam 8 pagi sarapan, jam 10 mulai sampai jam 10 malam. Ya, hanya rest waktu istirahat makan siang. Kemudian rest waktu snack. Kemudian waktu istirahat hanya 1 jam, kemudian mandi, kemudian masuk lagi di ruangan. Ada kelas evangelis, ada kelas calon pendeta dan gembala. Saya salah satu narasumber. Itu sudah berapa belas tahun lalu. Ya, saya sudah menggeluti itu. Jadi semua hamba Tuhan yang mungkin seangkatan atau sedikit di bawah saya, yang mereka dari luar atau baru lulus atau pindah ke organisasi ke GKRI pasti ketemu saya. Termasuk Pak Reki Monica. Agnes Monica punya ayah, sekarang dia jadi hamba Tuhan. Saya mengajar dia. Waktu dia mau jadi pendeta evangelis di GKRI, kemudian jadi pendeta 2 kali saya mengajar dia. Dia ikut kelas saya di Puncak, di Bogor. Ya, Hotel Trate. Saya masih ingat, lihat memori saya sudah berapa belas tahun lalu masih ingat. Jadi kita lihat ya harus bersifat kristosentris. Ya. Sebab Allah bukan hanya isi dari teologi, melainkan keutuhan, bahasa Latin tota ya, keutuhan. Namun itu bukan berarti bahwa teologi adalah Allah. Terjawab di sini ya, apakah Allah berteologi? Kita yang berteologi. Ya. Atau teologi adalah firman Allah. Nah, karena kita membangun teologi berdasarkan firman. Penyataan khusus. Ya. Grafe. Tulisan yang diilhamkan. Ya.
Segala tulisannya nih theopneustos, diilhamkan, ya. Berikutnya teologi belum juga dikatakan teologi apabila pengertiannya hanya berhenti di sini. Oleh karena apa? Oleh karena umat bukan hanya belajar tentang Allah, melainkan yang terutama adalah belajar dari Allah. Ya, yang terutama. Nah, ini ya, ini salah ketik, nanti diperbaiki ya. Itu yang terutama di sini, ya, bukan hanya belajar tentang Allah, melainkan yang terutama belajar dari Allah. Jadi kita ketika belajar teologi, kita sedang belajar dari Allah. Bapak Ibu kalau belajar dari seorang dosen di dalam onsite, Bapak Ibu kan hormati dia. Dia di depan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu belajar dari Allah? Bapak Ibu hormati Allah enggak? Apa artinya hormat? Kata hormat itu dari kata takut akan Allah. Kata takut yaitu dalam bahasa asli, baik PL maupun PB itu artinya menghormati Allah, menyegani Allah. Itu takut. Bukan takut gemetar-gemetar gitu ya. Bukan. Ya. Jadi menghormati Allah, menghargai Allah. Jadi ini yang pertama ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Saya beri kesempatan kalau ada yang tanya, atau sudah terlalu jelas atau terlalu pusing, terlalu susah untuk nangkap. Banyak bahasa Yunani ya, Bapak Ibu, jadi pusing ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Yang kedua, ingat di sini ya, ini yang kedua. Allah bukan objek penelitian teologi. Hati-hati ya. Melainkan subjek teologis, berbeda dengan disiplin ilmu non-teologi. Ya, itu penelitian-penelitian ilmiah. Ya, itu menjadi objek. Ya, tidak boleh ditukar-tukar. Ya, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani itu kata sandang tertentu dan kata benda, itu di situ ada objek, ada subjek, subjek. Kadang-kadang orang berkhotbah terbalik. Ya, karena dia hanya pakai teks bahasa terjemahan, ya. Apakah bahasa Inggris, apakah King James, atau New King James, atau New American Standard, atau NIV, dan yang lain-lain. Bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Kan kadang tidak jelas. Apakah itu nominatif? Nggak tahu Bapak Ibu. Sehingga itu terbalik-terbalik. Ada nominatif, genetif, ya. Itu subjek objek main di situ itu. Ada 5 itu dalam kata sandang dikaitkan dengan kata benda. Ya, ada 5. Nah, ini Allah itu bukan objek. Kalau kita lihat di umpamanya interlinear itu jelas sekali. Oh, dia nominatif. Nominatif itu apa? Jelas. Oh, genetif. Genetif itu apa? Nah, Bapak Ibu kan ada yang belum belajar sampai di situ. Hanya orang-orang yang tekun di dalam dunia linguistik dari Alkitab, baik Ibrani Yunani kan belajar. Ya. Jadi hati-hati, terbalik-terbalik. Kadang harusnya objek kita khotbah itu menjadi subjek. Ini bahaya. Itu tidak dimaksud oleh Roh Kudus ketika menulis Alkitab. Harus objek tetap objek, subjek tetap subjek. Jangan diputar, dibalik. Nah ini, Allah bukan objek penelitian teologi, melainkan sebagai subjek teologis. Nah, kalau dalam penelitian ilmiah, itu penelitian itu menjadi objek. Nggak boleh. Demikian pula, Allah sesungguhnya adalah subjek penyembahan. Proskuneo. Ya. Aku berlutut untuk melakukannya. Penyembahan bukan hanya, bukan hanya kita haleluya, haleluya. Bukan itu. Ini saya ambil dari Yohanes 4 ayat 23-24. Mari baca ya. Mari baca Yohanes 4 ayat 24. 23-24. Mari baca lagi. Supaya kita kuat berakar dalam firman. Jadi biblical ya. Dalam Alkitab. Yohanes pasal 4. Dia berbicara kepada perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 23 ayat 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa mengendapi penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, itu ada kata menyembah berapa kali? Itu dari kata Yunani proskuneo. Kata proskuneo itu bukan seperti penyembahan yang digunakan di dalam Alkitab. Bukan. Sorry. Proskuneo ini digunakan dalam Alkitab, tetapi bukan yang sekarang yang lagi tren digunakan dalam gereja. Yang mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, dan seterusnya. Bukan itu. Arti dari kata proskuneo artinya aku berlutut untuk melakukannya. Lakukan dengan sikap hormat kepadanya. Berlutut. Ya, itu lagi muncul ada dua kata ya, kata menyembah ya. Satu latereian. Itu muncul dalam Roma 12 ayat 1. Mari baca lagi Roma 12 ayat 1. Ada dua ya kata menyembah ya. Orang yang sekarang digunakan di gereja itu dari mana ya? Dari firman Tuhan bagaimana? Dari mana ya? Ya. Kata menyembah itu kan bahasa Inggrisnya worship. Artinya seluruh dari ibadah itu kepada Allah. Ya. Kalau di dalam gereja itu dalam bentuk liturgi, semua itu kan disebut ibadah. Mau kasih persembahan, mau doa syafaat, itu kan worship namanya. Ya. Itu semua tercakup, itu namanya penyembahan. Dan lihat selama di gereja waktu itu ibadah formal ya. Ya. Kata menyembah kalau Bapak Ibu cek dari tenses itu kata kerja, bentuknya present. Artinya menyembah terus menerus. Bukan hanya dalam waktu tertentu, di dalam ruang tertentu, yaitu di gereja. Habis itu keluar gereja nggak menyembah lagi. Nggak bisa kayak gitu. Keliru itu konsepnya. Ya. Kata menyembah itu presentif. Present. Ya. Jadi harus terus menerus. Ketika kita di tengah-tengah keluarga, kita di tengah-tengah pekerjaan, kita lagi dalam kendaraan, atau kita yang naik kendaraan, kita yang nyetir, itu semua dalam sikap menyembah, present kok. Jadi tidak ada waktu untuk kita tidak menyembah Allah. Kita sedang di pekerjaan. Apa kita mau haleluya haleluya waktu sedang naik sepeda motor? Enggak kan? Ya. Ini kata berlutut ini jangan ditafsirkan latar-latar. Itu artinya berlutut itu tanda deskriptif, ya, gambaran bahwa kita merendahkan diri untuk menghormati Allah. Nah sekarang baca Roma 12 ayat 1. Mari baca. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, yang muncul kata ibadah, worship itu ditulis dalam kata laterian. Ini semua masalah sikap. Ya. Roma ya, ini Paulus ya. Ya. Mempersembahkan. Nah ini tubuh. Soma ya, bahasa Yunani. Mempersembahkan tubuh. Ya, soma. Sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup di sini tidak pakai bios tapi soe. Kehidupan rohani. Ya. Yang kudus, hagios. Hagios kudus itu artinya disendirikan, dipisahkan, dikhususkan. Itu kata kudus dari kata hagios. Ya, dalam bahasa Yunani ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu kalau dia kudus, dia sudah hidup rohani, dia berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kan ini bukan di gereja. Halo Bapak Ibu. Tapi seluruh hidup kita. Bukan dalam ibadah. Ian sedang menekankan itu. Halo? Jelas enggak? Atau masih abu-abu? Supaya tidak muncul teologi abu-abu. Lihat bagian yang kedua, arti teologi. Dalam. Bagian yang ketiga. Ya karena saya lihat waktu ya. Allah mengajar umatnya mengenai kebenarannya sendiri. Eksklusif. Ya. Unik. Kata Van Til, Cornelius Van Til katakan. Unik dan eksklusif.
Teologi itu Allah mengejar umatnya eksklusif, hanya umatnya. Bukan di luar umatnya, enggak. Dia enggak pernah ajar. Bagaimana tuh polemikus ngerti tentang Allah di dalam Alkitab? Ajaran firman yang tertulis, mereka mau ngerti? Enggak bisa. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk umatnya, miliknya kepada mereka. No. Walaupun mereka berupaya dengan segala tenaga mereka, kemampuan cara berpikir mereka, tapi Tuhan tidak kasih ke mereka. Ya, Tuhan kasih kepada umatnya kebenaran. Halo Bapak Ibu, kalau kebenaran sudah diberikan kepada umatnya, ini berarti dianugerahkan. Dia pakai apa Bapak Ibu? Halo? Di kayu salib. Ya, karena kebenaran itu kan diberi kepada umat. Dia tidak pakai aletheia. Memang kebenaran itu dari Allah. Tapi Allah anugerahkan hanya, ingat tekanan hanya untuk umat, tidak untuk yang di luar. Di luar tidak. Orang Israel aja, lihat tadi ya, itu misteri. Tadi kan tentang kerajaan sorga tadi, ya, Basilia Suranon, itu tidak bagi tokoh-tokoh di dalam sinagog, tidak kata Yesus, bukan untuk mereka. Itu misteri untuk mereka, mysterion, tapi untuk kamu, karena kamu diberi karunia, didomi karunia, untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Menarik ya? Sebab dialah yang menyingkapkan. Apokaliptis ini ya. Ya, tadinya kita tidak ngerti, kemudian Allah membukakan, menyingkapkan kebenaran kepada umatnya. Lihat eksklusif lagi ya. Jadi kebenaran di mana kita akan membangun teologi pemahaman kita tentang Allah, ya, understanding, know, itu hanya untuk kita. Maka dia hanya menyingkapkan kebenaran itu untuk kita, bukan untuk para polemik, bukan untuk para heresi. Halo, jelas tidak ya? Dia juga membuat umatnya mengerti oleh karena iluminasi. Tadi saya sudah ngomongin ya. Ya, kita mengerti itu bukan karena otak kita mampu, rasio kita hebat. No. Para filsuf mereka pintar-pintar. Siapa yang dikatakan Aristoteles tidak pintar? Plato tidak pintar. Socrates tidak pintar. Mereka hebat. Pengaruh filsafat mereka, pikiran mereka, sampai hari ini. Mereka sudah ada sebelum Yesus, tapi sampai sekarang pengaruhnya masih kuat di dalam dunia akademik, dalam segala bidang, dalam sains, semua mempengaruhi para saintis, para ilmuwan mempengaruhi mereka. Tiga tokoh ini itu landasan berpikir secara saintis. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Tapi kepada mereka tidak juga. Orang pintar, iya. You bisa pintar, tapi Tuhan tidak bukakan bagi kamu. Hanya kepada umat. Jadi jangan kita terkecoh dengan para polemik itu yang mempermasalahkan Alkitab, mempermasalahkan Kristus, mempermasalahkan soteriologi keselamatan. Nggak usah pusing ke mereka. Kita hadapi mereka untuk mempertahankan apa yang kita mengerti. Bahkan kita menyerang pikiran mereka, bukan pribadi mereka secara fisik, tapi cara berpikir mereka itu kita serang habis-habisan untuk memberitahu mereka tentang kebenaran firman. Mereka nggak ngerti kok. Ya, kayaknya mereka ngerti, pintar mereka. Enggak. Ini bagian ini. Kita lagi belajar teologi. Makin kita belajar seperti ini, makin kita mengerti. Kalau kita nggak belajar seperti ini, kita jadi Kristen aja. Terus pergi ke gereja, tapi tanpa pengertian yang total, yang utuh. Ini aja baru satu poin kita belajar tentang teologi biblical. Nah, bagaimana dengan teologi sistematik? Bagaimana dengan teologi pastoral counseling? Ya, bagaimana dengan teologi misi? Begitu luas tuh teologi. Ya, kalau kita terus belajar memacu diri, ini sekarang gereja membuat umat menjadi malas belajar. Ya. Padahal kebenaran itu diberi kepada umat, disingkapkan kepada umat.
Ya, hamba Tuhannya ini yang bermasalah dalam gereja ya. Menyingkapkan kebenaran. Dia juga lah yang membuat umatnya mengerti, karena ini pekerjaan Roh Kudus ya, illumination. Dan yang terakhir, setelah mengerti, bukan hanya stop di situ, harus ada melakukan. Melakukan itu namanya buah Roh Kudus. Itu bahasa Yunani, buah itu karpos, fruit itu hasil. Jadi kalau ada pohon, dia punya hasil. Itu kan apa ya? Yohanes pasal 15 ya. Betul ya? Halo? Ini kan ilustrasinya kan itu pokok anggur yang benar ya. Coba tolong kita bacalah ini. Ya, kita baca ini supaya kita punya kekuatan foundationnya, fondasinya, basically-nya memang biblical. Yohanes 15. Mari baca. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bisa baca dengan cepat. Nanti ada penekanan poin tertentu saja. Tidak seluruh ya. Nanti saya eksegese. Habis kita waktunya. Ya. Mari baca salah seorang. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu perhatikan di bagian firman Tuhan ini, ayat yang paling disenangi orang Kristen di gereja masa kini itu apa? Ayat yang mana? Halo? Ayat yang mana itu? Yang paling disenangi itu? Yang sering diklaim. Ayat 7. Nah, betul. Tepat sekali Pak Benyamin. Itu mintalah apa saja. Ini orang model cara berpikir seperti ini, mindset seperti ini. Ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dipimpin oleh sarkinois, sarks ya, kedagingan dia, walaupun dia Kristen. Karena dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 terus sampai pasal 3 ayat yang kedua itu membicarakan tentang 3 manusia Kristen. Dalam teologi Paulus tentang manusia Kristen berarti antropologi ya, tapi sudah di dalam gereja. Tapi dia katakan ada Kristen yang sarkikos atau sarkinois, Kristen kedagingan. Nah, ayat 7 ini mau minta apa saja. Ayat yang lain dibuang, nggak bisa. Ya. Jadi ini orang korup ayatnya itu. Korup, pakai ayat yang ke-7. Enak sekali ya. Jadi minta apa saja. Jadi kita main klaim-klaim kan ya. Mereka bilang ada ayat firman Tuhan. Itu kamu cabut ayat firman Tuhan dari konteks ini. Itu out of context dalam hermeneutika. Nggak boleh. Yesus mulai bicara dengan ego eimi. Akulah atau aku adalah. Bapak Ibu tahu? Aku adalah. Saya punya YouTube ya, tapi belum lengkap. Saya menjelaskan tentang 7 aku adalah dalam seluruh Injil Yohanes. Ada YouTube. Waktu saya buat YouTube itu, istri saya agak marah ke saya. Kenapa? Waktu direkam itu saya bicara 1 jam, 1 jam setengah. Waduh, lama sekali kamu. Karena saya orang eksegese. Mau jelaskan akulah pokok anggur. Ini kan kata akulah, ego eimi. Ada teman satu angkatan saya, Welko Salam, dari Amerika Latin. Dari negara apa ya, Amerika Latin. Dia orang Jawa tapi sudah tinggal di Suriname. Dia buat judul skripsi, aku adalah ego eimi. Waduh,
Saya bilang, kamu bisa buat skripsi kayak gitu. Ini banyak orang nggak berpikir. Dan dia jelaskan tentang 7 ego eimi. Aku adalah. Dan kata ego eimi ini berasal dari kitab Keluaran. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Dalam bahasa Ibrani apa? Ehye, eser, ehye. Bapak Ibu tahu toh ayat itu ya? Ehye, eser, ehye. Ketika di Septuaginta, itu menjadi 7 di dalam Injil Yohanes. Aku adalah. Aku adalah. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan kebenaran. Aku adalah pokok anggur yang benar. Akulah, aku adalah aku. Itu bahasa Yunani aku. Nah, Yesus mulai start dengan akulah pokok anggur. Nah, ini Yesus memberikan pokok anggur itu kan karena orang-orang Israel pada zaman Yesus itu mereka akrab dengan tumbuh-tumbuhan itu ya. Ya, termasuk anggur. Ya, Bapak Ibu sudah pernah ke Israel kemudian minum wine-nya? Saya sudah 1 atau 2 kali. Wine-nya luar biasa wine di Israel ya. Asli. Ya, dari anggur toh, wine itu kan anggur, dari anggur asli. Yesus bilang aku adalah pokok anggur. Ini kan pertanian ya. Ya, karena pertanian di Israel hebat ya, akulah pokok anggur yang benar. Pokok. Kamu ranting. Jadi ini buah. Nah, dikatakan kalau barang siapa tidak berbuah, dia harus dipotong. Dicampakkan, dilempar menjadi kering, kemudian dibakar. Nah, kekristenan. Ketika orang belajar teologi, dia bukan hanya sampai di belajar. Bukan hanya sampai dia mengerti karena iluminasi. No. Total keutuhan dalam belajar orang belajar teologi sehingga dia bisa berteologi karena dia mengerti tentang Allah, understanding, dia paham tentang Allah. Dia yang Tuhan tuntut sampai kepada karpos, buah. Itu yang Yesus katakan di Matius 7. Baca lagi. Matius 7. Halo, Matius 7. Baca lagi. Ya. Apa itu khotbah Yesus di bukit? Ya. Nah, ini ayat 15 semua. Kemudian ada, saya tekankan. Nah, ayat 20. Coba baca Matius 7 ayat 20. Pak Iwan sering Matius bantu. 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang pelayanan padahal mereka ajak pengajar sesat ya. Kemudian ayat 21 sampai 23 Yesus katakan, mereka katakan kami berbuat demi namamu ya. Kami mengusir setan dalam namamu. Kemudian ayat 23 Yesus katakan, aku berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu. Sekalian pembuatnya. Orang pakai nama Yesus semua. Tapi Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan. Ngeri banget. Kenapa? Lihat dari mana? Buahnya. Karposnya. Orang melayani tidak ada karpos, tidak ada buah. Diragukan orang ini. Bisa dibuang Yesus. Dia bukan umat Tuhan asli. Dia kambing di dalam satu ladang. Ada kambing, ada domba. Ya kan? Ada apa lagi? Ada lalang, ada apa? Gandum. Sama-sama tumbuh. Itu ilustrasi kan? Jadi kita harus hati-hati. Benarkah kita domba? Benarkah kita gandum? Atau kita kambing? Atau kita lalang? Mengerikan. Ya. Jadi lihat ya. Jadi kita berteologi harus sampai kepada buah. Ya. Orang berteologi itu dia berteori. Dia menyatakan pengajaran, mengatakan pengajaran melalui membuat pernyataan tentang pengajaran, atau dia berkhotbah, atau dia mengajar seperti saya mengajar malam ini. Tetapi apa yang saya sedang lakukan yaitu menyampaikan statement saya
harus benar-benar berdasarkan penyataan. Jadi pernyataan saya melalui statement, pernyataan itu statement yang saya ungkapkan untuk mengajar malam ini. Itu dasarnya harus kepada penyataan. Jadi Bapak Ibu harus peka, bedakan. Ini pernyataan yang dia ungkapkan berdasarkan penyataan atau hanya pernyataan yang berdasarkan dirinya sendiri, rasionya sendiri. Hati-hati, Bapak Ibu harus bisa bedakan. Harus clear membedakan. Waktu dia sedang buat statement, dia sedang buat pernyataan di atas mimbar. Betulkah pernyataan dia berdasarkan penyataan? Jadi ada perbedaan antara penyataan dengan pernyataan. Jangan mengeluarkan argumen sembarang. Saya sudah ngajar di logika ya. Saya mengajar tentang apa itu argumen. Orang berargumen. Saya mengajar ya. Begitu panjang lebar. Argumentasi yang kita ungkapkan itu harus berdasarkan penyataan Allah. Karena kita belajar firman Tuhan. Dasarnya, basically-nya itu. Dan waktu kita belajar firman, harus ada illumination. Kalau kita belajar firman, tanpa ada iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus, nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Harus Roh Kudus yang mencerahkan, menerangi pikiran kita. Mencerahkan pikiran kita. Untuk understanding. Ya, secara valid, secara konkret. Baru harus ada buah. Ini Tuhan tuntut. Ini satu total keutuhan, ya, keutuhan. Halo? Sebab itu kebenaran teologi adalah kebenaran tentang Allah. Nah, makanya saya dalam tanda kurung, bukan kebenaran hamba Tuhan, bukan kebenaran gereja sebagai wadahnya. Dan kemudian aku membawa umatnya kepadanya, yang kemudian akan membawa umat kepadanya. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan itu membawa umatnya kepada diri sendiri, itu bahaya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu membawa umatnya hanya kepada organisasi gereja. Dipertanyakan. Doulos. Ya, hamba Tuhan. Ya. Dipertanyakan. Karena dia harus mengungkapkan kebenaran teologi berdasarkan kebenaran Allah. Itu harus membawa umat kepada Allah, bukan kepada diri hamba Tuhan itu, bukan kepada gerejanya sebagai wadah, ya, tetapi harus membawa umat kepada yang empunya kebenaran, yaitu Allah sendiri. Itu teologi. Nah, sekarang konsekuensi di dalam berteologi Allah, kebenaran yang tidak membuat orang tunduk dan menyembah atau ibadah kepada Allah bukanlah teologi, melainkan antropologi. Lihat ya, kebenaran yang tidak membuat, ada kata perlu ya saya garis bawahi yang sudah di bold, karena kata tidak. Kebenaran yang tidak membuat orang tunduk dan menyembah Allah. Tadi ya proskuneo, ya, ada lateria, Bapak Ibu pelajari. Saya tidak memperdalam dua kata itu ya. Kalau saya tulis jurnal tentang kata menyembah atau ibadah atau worship bahasa Inggris, saya harus jelaskan kata-kata Yunani itu, ya, supaya saya dapat mempertanggungjawabkan kebenaran itu yang berakar kepada manuskrip. Harus saya jelaskan supaya dalam dan tidak keluar dari situ, dari kebenaran Alkitab, khususnya manuskrip, ya. Nah, karena itu berteologi kebenaran yang tidak membuat orang tunduk dan menyembah atau beribadah kepada Allah bukan teologi, melainkan antropologi, berpusat kepada manusia, bukan berpusat kepada Allah, teosentris, tetapi antroposentris, berpusat kepada manusia. Jadi kebenaran yang tidak membuat orang tunduk kepada Allah dan menyembah Dia, itu bukan kebenaran, itu namanya pembenaran. Ada orang ngotot-ngotot ya hamba-hamba Tuhan, teolog ngotot, keliru teologinya.
Tapi dia ngotot. Nah, itu dia bukan membangun kebenaran. Dia keliru kok. Itu dia membangun pembenaran. Dan pembenaran itu biasanya dari mana? Ya, antroposentris. Berpusat kepada manusia. Berpusat kepada dirinya sendiri. Self-centris. Ini bahayanya. Ya. Sekarang saya tawarkan. Ada yang tanya? Kita belajar gini ya terlalu dalam. Bukan terlalu dalam, memang harus seperti gini ya. Nah, tadi kan saya ambil semua dari abad pertengahan. Ya, kemudian dikembangkan, dijelaskan. Nah, sekarang saya ambil dari definisi era kini. Diwakili oleh beberapa scholar atau teolog. Ya, scholar, para sarjana teologi ya. Nah, sekarang saya mulai dari satu. John Halley. Dia menulis buku Teologi Kristen adalah refleksi kristis mengenai Allah. Manusia, alam semesta, tentang iman itu sendiri dalam terang penyataan apokalipto atau apokaliptis. Wahyu Allah khusus, yaitu Alkitab ya, yang ditulis atau tertulis dalam kitab suci dan secara khusus diwujudkan di dalam Yesus Kristus sebagai penyataan final. Yesus Kristus itu namanya penyataan final. Kalau bahasa teologi yang akademik itu namanya penyataan ultimate. Finalnya itu semua penyataan. Itu tertulis, tapi ada pernyataan tidak tertulis. Tidak tertulis, siapa itu? Bersifat pribadi. Yang tidak tertulis itu, itulah Yesus. Mau ngerti ini? Dari mana ayat firman Tuhannya? Baca Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2. Mari baca. Ini saya mau jelaskan ini loh. Late. Ini biblical nih, late. Ya, Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ini jelas ya. Jadi itu ada kata ya, zaman dahulu. Maksudnya penulis Ibrani, zaman dahulu itu kapan? Kan ada nabi. Zaman PL. Halo Bapak Ibu. Karena di PL ada nabi. Di PB ada nabi. Banyak penafsir katakan itu Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir. Karena itu masa antara Yohanes Pembaptis. Dia berbicara mewakili Allah. Nabi itu pekerjaannya kan salah satu ya, ada 3. Salah satu pekerjaan nabi yaitu mewakili Allah, berbicara atas nama Allah. Jadi dia adalah representatif. Dia tidak boleh berbicara atas nama diri sendiri. Itu nabi, ya. Dia berbicara, kemudian nabi itu berbicara kepada umat. Ya, kalau imam itu tugas imam mewakili umat menghadap Allah. Itu terbalik ya. Satu dari atas ke bawah, satu dari bawah ke atas. Ya, imam itu. Nah, sekarang untuk berbicara Tuhan pakai nabi, bukan pakai imam. Imam menjalankan ritual-ritual pada zaman PL. Ya, nabi itu menjelaskan firman Allah, bukan firman nabi. Nah, itu zaman dahulu PL. Ya, nah, kemudian maka pada zaman akhir, kata akhir itu zaman akhir itu eskatos. Saya sudah cek, akhirnya artinya juga bisa akhir zaman. Zaman akhir itu sinonim. Saya cek bahasa aslinya ya dalam linguistik. Ya, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran apa? Anaknya. Kapan dia berbicara? Ketika Yesus datang berinkarnasi. Itu dia berbicara kepada dunia. Di dalam konteks pada zaman itu dia datang di Israel. Ya. Jadi kita ngerti Yesus itu datang sebagai manusia. Ya,
Itu Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia, Sarx. Ya, menjadi manusia. Menarik sekali ya belajar itu ya. Nah, itu dia datang ya. Allah berbicara kepada umatnya melalui perantaraan anaknya. Ia telah kepada kita. Kita itu umat ya, bukan seluruh dunia, seluruh manusia, enggak. Kepada kita umat. Konteksnya harus lihat ya. Jangan selalu oh kita itu seluruh dunia. Lihat dulu konteksnya, jangan sembarang. Nanti out of context banyak. Pemahamannya out of context. Kata kita di sini maksudnya umat Allah itu. Pada zaman itu kepada kita itu umat Allah. Pilihan Allah. Dengan perantaraan anak yang telah ditetapkan sebagai yang terus ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Late benar. Biblical. Finalnya dia berbicara ini ultimate. Bagi komunitas Kristen, penyataan tertentu adalah ukuran, norma atau standar dari semua penyataan yang lain. Maksudnya ini ada penyataan yang sifatnya sekunder, ada yang primer, ada yang mayor, ada yang minor. Nanti belajar itu ya. Jadi jangan sembarang ini minor dengan mayor ditukar-tukar. Bapak Ibu sudah belajar sampai di situ? Primer, sekunder, sistematik teologi itu minor atau mayor? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Harus belajar sampai di situ. Itu sistematik teologi itu mayor. Doktrin utama, doktrin yang sangat fundamental yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Jangan ditukar-tukar. Ya, ada pelayanan konseling, ada diterangkan di dalam Alkitab itu orang Kristen bisa jatuh, ada sarkinois ya, ada orang Kristen psukikos, Kristen duniawi, psukikos itu ya, dalam bahasa asli ya, manuskrip ya, 3 jenis. Ada orang Kristen yang pneumatikos, pneuma itu kan roh, pneumatikos itu artinya orang Kristen yang benar-benar rohani. Tapi ada orang Kristen yang tidak rohani. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan LAI hanya ditulis manusia duniawi, manusia rohani. Saya cek dalam bahasa asli berbeda. Itu yang saya katakan ya, kadang saya tulis di dalam grup ya, tulisan-tulisan saya yang tidak panjang karena terbatas WA, saya tulis terbatas tapi saya ambil esensial. Jangan kita menggunakan terjemahan yang tidak seperti yang original. Ya maksud saya original ini manuskrip bahasa aslinya. Tidak sama. Nah, ini namanya korup apa di situ? Translation. Corrupted translation. Kalau kita gunakan corrupted translation, terjemahan yang korup, maka akan muncul hal yang kedua. Yaitu apa? Corrupt interpretation. Corrupted interpretation. Artinya apa? Kita menafsirkan terjadi korup. Karena sudah menggunakan langkah awal dengan korup. Waktu kita interpretasi atau kita menafsirkan, pasti korup. Banyak kan orang nggak ngerti ini sampai di sini. Makanya saya banyak kali tulis itu, berkali-kali saya tulis. Supaya orang familiar dengan kata-kata itu. Ya. Jadi lihat ini, era kini ya, Tuhan munculkan hamba Tuhan lagi. Abad pertengahan Tuhan munculkan siapa? Halo Bapak Ibu. Tuhan munculkan siapa? Tuhan munculkan Luther itu dan rekan-rekannya. Abad-abad awal itu. Ya. Abad 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu abad-abad awal. Tuhan munculkan tadi seperti Anastasius ya. Ada bapak-bapak gereja itu. Kemudian lahirlah konsili-konsili. Kemudian orang tidak mau pegang ajaran gereja lewat konsili. Kenapa konsili muncul? Karena ada ajaran sesat. Maka terjadi konsili. Bukan mereka buat pengajaran baru. No, keliru. Cara berpikir itu absurd. Itu error itu. Distorsi, kacau cara berpikir gitu. Tidak biblical. Tuhan munculkan konsili justru karena gereja sedang terancam dengan heresi. Muncul bidat.
pada zaman itu. Kristologi ada pada zaman itu. Dan seterusnya dalam abad awal itu. Ya itu muncul bidat-bidat di dalam kristologi. Di dalam soteriologi ada. Hampir doktrin-doktrin fundamental itu orang menafsirkan error. Sehingga muncullah yang disebut konsili-konsili. Jangan salah, enggak mau dengan tulisan bapak-bapak gereja. Belajarnya kayak apa? Seperti apa belajarmu? Kamu belajar benar atau hanya dengar-dengar atau membaca? Kenapa muncul konsili? Ada background-nya, ada latar belakangnya. Karena gereja terancam dengan ajaran sesat. Ya. Ketika mereka menginterpretasi tentang Tritunggal keliru. Ada modalisme, ya. Bapak Ibu sudah belajar yang gitu-gitu belum kan? Nanti di dalam pembelajaran kita saya ajarkan itu. Ya. Termasuk tentang kristologi yang sesat. Ada 6 atau sampai 7 ya konsep dalam gereja yang keliru tentang siapa Yesus. Kalau tidak diajarkan itu kita bisa keliru, kita nggak ngerti. Ya. Jadi tujuan saya buka kelas ini sudah berapa waktu lalu saya sudah pernah buka kelas ini. Tujuannya untuk kita belajar sungguh-sungguh, bukan main-main. Makanya saya kumpul begitu banyak referensi, saya pelajari itu. Saya bisa salah. Ya, jangan anggap saya hebat sekali ya, sempurna, enggak. Bapak Ibu kalau saya salah tegur saya, ingatkan saya, WA saya, atau mau langsung berbicara dengan saya. Nah apa? Saya orang open. Daripada saya salah terus, nanti saya ajar salah terus kemanapun saya khotbah, keliru terus khotbah saya. 100 orang yang dengar khotbah saya keliru, mereka saya sesatkan. Saya simpangkan mereka dari ajaran yang benar. Lebih baik ada orang yang tegur saya. Justru saya menghargai orang yang perhatikan saya. Oh itu salah Pak, sorry. Halo Bapak Ibu, jangan terlalu sombong ya, karena sudah banyak belajar, sudah punya gelar doktor banyak, ya, sudah punya banyak gelar teologi, kemudian jadi sombong. Tidak boleh. Makin banyak gelar, karena lewat pembelajaran yang benar, kita harus makin rendah hati. Pakai ilmu padi, makin berisi, makin tunduk. Ya. Ini dalam 15 menit saya jelaskan yang kedua. Richard Muller, Post-Reformation Dogmatic. Ya. Yang mengartikan teologi dari etimologi. Bapak Ibu tahu etimologi? Ada etimologi, ada terminologi. Apa itu etimologi? Halo? Bahasanya. Ilmu asal usul kata. Halo. Sekarang saya mau tanya. Satu kata. Iman itu ilmu asal usul kata. Dari kata apa? Iman dalam perjanjian baru. Pistis. Dia bisa berubah menjadi pisteo. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Ya. Kita bisa lihat di dalam leksikon interlinear ya. Alkitab dalam bahasa asli. Ya. Kita bisa pelajari di sini. Ya. Tapi iman itu dari etimologi pistis. Ketika diterminologikan, didefinisikan, iman itu harus didefinisikan. Bukan hanya etimologinya aja. Tadi anugerah saya katakan di dalam konteks tertentu dia bisa gunakan karis. Dalam konteks tertentu dia bisa menggunakan didomi. Di dalam Efesus itu muncul 5 jawatan Allah memberi 5 jawatan dalam gereja, itu dia tidak pakai karis, tapi dia pakai didomi. Kata hidup. Ada 2 kan? Harus cek jelas. Jangan bilang hidup-hidup, nggak jelas. Hidup yang mana maksud lo? Apakah yang bios atau soe? Kalau Yohanes 10 ayat 10, hidup yang mana yang Yesus beri? Coba baca lagi Yohanes 10 ayat 10. Nah, karena saya mau jelaskan. Memberi gambaran deskriptif tentang apa itu etimologi ilmu asal usul kata. Coba sekarang baca. Yohanes 10 ayat 10. Walaupun saya tahu kita sudah sering baca. Yohanes 10 ayat 10. Mari baca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Soe ya Pak? Soe, betul. Langsung ya, benar.
Dia tidak pakai bios di situ. Ya, kalau bios itu lebih ke dalam natural, fisik. Kalau ini Yesus datang memberi soe, hidup kerohanian. Orang yang rohani karena diselamatkan oleh Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Supaya dia insaf akan dosa, insaf akan kebenaran, insaf akan penghakiman. 3 itu kan? Ya, Yohanes 14 ya. Penolong datang untuk itu ya, 3 hal itu ya. Nah, ini dikatakan di dalam konteks ini Yesus datang, artinya dia berinkarnasi, memberi hidup, bukan bios. Karena dia lagi bicara, dia memberi hidup kepada orang yang sedang hidup, tapi hidup hanya bios. Natural man, bukan spiritual man. Halo? Mengerti ya? Jadi soe. Nah ini ilmu asal usul kata. Kalau kita bilangnya khotbah, oh hidup. Khotbah kita tidak biblikal. Ya. Kok Yesus datang memberi hidup kepada yang hidup? Dia memberi hidup kepada yang hidup tetapi mati. Pada saat dia hidup mati. Matinya apa? Hidupnya apa? Hati-hati ya. Saya sedang bicara tajam sekali. Ini eksegese. Ini khotbah ekspositori kalau dalam khotbah. Ya. Dia memberi hidup kepada siapa? Kepada yang masih hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Natural man. Semua manusia dalam dunia ini natural man. Keturunan Adam natural man. Roma 5 ayat 12 katakan seluruh keturunan Allah telah berdosa. Baca seluruh Roma 5. Ya, ayat 12 mulai ayat 12. Seluruh keturunan Adam tidak ada yang tidak berdosa. Ya, Roma pasal 3. Seluruh manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Banyak ya ayat-ayat seperti itu ya. Yesus bilang semua manusia sudah dibelenggu. Ya, menjadi budak dosa. Doulos hamartia. Maka Yesus datang untuk memerdekakan, membebaskan, melepaskan manusia yang dibelenggu. Hanya dia yang bisa. Manusia tidak bisa. Kita dengan diri kita tidak bisa lepaskan diri kita dari dosa. Apalagi kita untuk berfungsi kepada orang lain untuk melepaskan ini. Nggak bisa. Itu nonsen orang itu. Ya. Jadi itu etimologi. Dia datang memberi hidup. Hidup di sini soe. Soen. Kepada orang yang hidup dan yang mati. Tadi natural man. Sekarang yang mati. Mati apanya? Dia masih hidup. Ingat ya. Yohanes. Kejadian pasal 2 itu ya. Kamu makan buah ini, pada hari itu juga kamu mati. Yesus bicara kepada Adam. Hawa belum ada, belum diciptakan. Kamu makan buah ini, hari itu juga kamu. Memangnya Adam mati? Natural man-nya, fisiknya mati? Enggak, masih hidup. Setelah dia makan buah masih hidup. Tapi yang kita lihat, Allah mencari dia, dia pergi menghindar. Tidak mau ketemu Allah. Karena dia mati secara rohani. Nah, Yesus datang untuk memberi hidup kerohanian itu. Halo? Ngerti ya? Itu etimologi. Nah, dia bicara tentang etimologi istilah teologi. Teologi berasal dari kata theologos. Bukan firman Allah, sermon deo. Yang adalah periteo logon. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Pengertian ini selanjutnya diuraikan jauh dalam kaitannya dengan pemberian firman yang dimengerti dengan istilah wahyu atau penyataan. Wahyu kan itu penyataan. Revelation. Ya, itu penyataan. Sehingga teologi adalah suatu pengetahuan akan firman. Kita tahu melalui penyataan wahyu, melalui penyataan yang tertulis. Kita membangun pengetahuan kita tentang teologi, tentang Allah. Teologi, pengetahuan kita bangun tentang Allah. Harus berdasarkan penyataan khusus atau wahyu khusus. Ya, special revelation. General revelation diberikan kepada siapapun. Tetapi special revelation diberikan hanya kepada umat. Halo?
Ini Richard Muller katakan seperti itu. Jadi kita lihat makin jelas ya. Jadi waktu kita berteologi, berarti kita mengerti tentang Allah. Kemarin-kemarin saya bilang, waktu kita doa makan, kita sudah berteologi. Dalam teologi doa. Tapi kadang orang pikir, hanya berdoa kok, tidak perlu berteologi. Loh, kenapa kamu berdoa? Berarti kamu tahu Allah ada. Itu sudah teologi. Kamu tahu Allah ada. Itu teologi. Pengetahuan. Kamu punya pengetahuan bahwa Allah ada. Makanya kamu berdoa. Supaya makanan itu diberkati. Atau kamu berdoa pagi bersyukur. Bersyukur Tuhan anugerahkan hari ini. Nah, kamu sudah berteologi. Kamu kok mengerti anugerah, grace, itu kamu ngerti. Karis kamu mengerti. Didomi kamu mengerti. Kok bisa kamu ngerti? Dari mana kamu ngerti? Karena kamu umat Allah. Karena kamu baca firman Tuhan. Cuman kadang istilah teologi ini jadi rancu. Bahkan ada orang Kristen sendiri, bahkan hamba Tuhan pendeta, katakan tidak perlu berteologi. Loh, kalau kamu tidak perlu berteologi, berarti kamu sama sekali tidak kenal. Ada satu hamba Tuhan di sekolah teologi, dia membicarakan tentang ateis. Saya itu sudah belajar tentang filsafat ateis. Saya mau tanya Bapak Ibu malam ini, apakah orang ateis tidak percaya Allah? Halo? Filsafat orang ateis tentang Allah. Filosofi orang ateis tentang Allah. Apa itu? Orang sering katakan orang ateis tidak percaya Allah. Enggak, percaya Allah. Tapi Allah itu bagi mereka. Diri sendiri, diri mereka itu Allah. Jadi tidak perlu Allah di luar diri. Itu orang ateis. Saya belajar filsafat. Ya, dari Ibu Veronica Elberts dari Jerman. Dari Badan Misi W. Sekarang dia sudah PhD. Ya, itu gelar akademik tertinggi. Kalau Prof kan bukan gelar akademik. Prof kan itu gelar fungsional di dalam sekolah teologi akademik. Tapi PhD harus kuliah 2 tahun. Susun disertasi. Prof tidak perlu susun disertasi. Tidak perlu belajar belajar teologi secara formal 2 tahun. Ya, tidak perlu tulis-tulis disertasi. Yaitu gelar untuk orang yang sudah lektor. Kalau orang di dalam sekolah teologi itu ngerti ya, lektor sekian, dia bisa dapat ya gelar profesor. Jadi saya belajar dari ibu itu tentang ateis. Ya, saya lihat, hamba Tuhan ini keliru dia ngomong. Saya lihat YouTube. Ya, apakah dia belajar atau dia nggak belajar atau dia lupa, saya nggak ngerti. Tapi sampai hari ini saya masih ingat ketika saya ambil STH yang ngajar saya tentang filsafat, termasuk filsafat atau filosofi orang ateis tentang Allah, saya pelajari dari beliau. Saya baca buku-bukunya, referensinya, baru saya ngerti. Ya, kadang kita ngomong tanpa referensi ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat Richard Muller. Seperti ini. Ya. Oke, 4 menit. Ada yang mau tanya? Minggu depan saya ngajar tentang nilai esensial dari teologi. Sekarang saya beri kesempatan untuk nanya. Saya tanya Pak. Mari silakan, please. Tentang Matius 13 tadi itu Pak, tentang wahyu khusus, apakah orang yang diberi wahyu khusus itu karena mereka percaya terlebih dahulu Pak? Tadinya enggak ada yang percaya. Iya kan? Kata percaya itu kata sifat. Kalau iman atau pistis itu kata benda. Kadang kita tidak bisa bedakan ya, karena saya orang linguistik di bidang bahasa Yunani dan Ibrani. Saya ngajar cukup lama dalam bidang bahasa di beberapa STT, karena saya diundang untuk menjadi pengajar di situ atau dosen, dulu disebut dosen tamu atau dosen terbang. Jadi saya ngajar itu. Jadi harus orang beriman. Ya.
Orang beriman kita harus ngerti ya, itu di Efesus berapa ya? Iman itu dari mana ya itu ya? Ini ya. Percaya itu kan kata sifat. Ya. Efesus pasal 2 ya, pasal 2 saya baru ingat ya. Ya, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita selamat karena iman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Beriman kepada Allah Tritunggal. Kita beriman bahwa firman Tuhan yang tertulis ini Alkitab ini diberikan oleh Allah. Kita percaya itu. Kita imani itu. Itu kata kerja, kata sifat. Langsung saya bicara dua. Ya. Nah, sekarang itu dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Give. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaan. Bukan. Jangan ada orang membanggakan diri. Oh, saya bisa percaya. Saya bisa beriman. Tidak bisa. Itu anugerah. Give. Halo? Ya. Jadi dari Tuhan kan? Bukan dari kita. Dari atas ke bawah. Siapa orang yang beriman? Orang yang dipilih oleh Tuhan. Murid-murid dipilih oleh Tuhan. Ya, kemarin saya jelaskan tentang dipilih itu apakah pengetahuan Allah atau kehendak kedaulatan Allah. Atau dua-dua. Kadang orang ekstrim satu. Atau harusnya dua-dua. Bagaimana secara biblikal? Allah hanya mengetahui orang akan beriman. Berarti itu Allah hanya mengetahui itu orang itu sendiri berupaya. Itu tidak biblikal, tidak alkitabiah. Tidak teologis. Efesus bilang, Efesus 2. Tidak. Orang itu bisa percaya Allah. Bisa percaya Yesus itu juru selamatku. Bisa percaya Allah di dalam Alkitab itu Tritunggal. Mengapa seperti itu? Karena dia beriman atas anugerah Allah. Anugerah artinya Allah yang berinisiatif menanamkan benih iman di dalam hidupnya. Bukan dia yang berinisiatif. Karena manusia tidak bisa beriman. Sudah total depravity. Jatuh dalam dosa. Sudah dibelenggu. Ada yang harus lepaskan. Ada yang harus merdekakan. Nggak bisa. Sudah jadi budak. Dulos. Dosa. Hamartia. Nggak bisa lepas. Yang bisa lepaskan satu-satunya Yesus. Ini berteologi. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, oke. Ada yang tanya lagi? Cukup. Pertanyaan. Oh, agak goyang suaranya ya. Pak. Suaranya agak goyang. Coba ulang lagi. Halo Pak. Iya, ya, oke. Oh, tidak jelas Pak. Sudah jelas. Kalau jelas sudah Pak, jelas sudah. Sudah jelas ya penjelasan saya ya. Ya, sudah jelas. Tapi saya mau tanya lagi Pak, boleh? Bisa. Terakhir ya. Begini Pak. Terakhir. Terima kasih ya Pak. Oke, begini Pak. Jadi ada orang mengatakan sekiranya Allah tidak memberi mengetahui rahasia kerajaan sorga kepada semua orang, maka Allah tidak adil dalam kasihnya. Macam mana menanggapi hal itu? Ya, oke. Kemarin itu sudah ditanyakan tentang keadilan Allah. Kadang kita ciptaan mau mengukur ciptaan. Kita yang relatif sebagai ciptaan mau mengukur Allah yang absolut, mutlak. Nggak bisa. Saya berikan contoh kemarin, ekstrim ya. Di dalam Roma pasal yang ke-9. Mari kita baca. Roma 9. Saya beri contoh itu. Ini ekstrim banget. Ya, keras. Roma 9. Coba baca mulai ayat yang ke-11. Sampai ayat 14. Roma 9, ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Coba salah seorang baca. Terakhir ya, saya jelaskan ini, kemudian selesai kita tutup dalam doa. Mari baca. Roma 9 ayat 11 sampai 14.
Ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Terima kasih Pak Iwan. Ya, ini tentang konsep pemilihan. Dan konsep itu mulai dari orang itu belum lahir. Kalau bukan Allah mendadak pilih, saya mau pilih yang ini. Enggak, belum lahir kok. Belum ada perbuatan. Allah sudah pilih di kapan itu? Di dalam kekekalan, eternity.